Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita akan memberikan kompilasi laptop di harga 5-7 juta rupiah. Nah saya rasa timingnya ini pas banget tuh ya, karena THR bentar lagi turun. Terus buat teman-teman yang lagi galau mau pilih laptop apa di budget seperti ini, semoga informasi ini bisa memberikan data buat kalian. Terus nanti laptop yang dibeli ini bisa awet dan tahan lama. Jadi ya nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita masuk ke pilihan yang pertama. Yang pertama kita hadirkan punyanya si Advan tipe Workmate Series yang menggunakan dapur pacu AMD Ryzen 5. Kelebihannya nanti nih, kalau teman-teman beli laptop ini dia itu punya bobot ringan, tampilan cakep, performa bisa diandalkan. Karena kalau kita lihat secara dapur pacu, laptop ini kan dia pakai prosesor Ryzen 5 3500U. RAM-nya udah dikasih 8GB DDR4, VGA-nya pakai Radeon Vega 8, penyimpanan 256, ada juga bawaan Windows 11. Dan dengan kombinasi spek seperti ini bro ya, nantinya kalau teman pakai laptop ini selain bisa untuk pekerjaan input data harian, belajar hingga kuliah, nanti misal untuk main game ini juga bisa pakai game tapi settingannya, catatannya terus pakai rata kiri. Contohnya ketika kita main untuk game Counter Strike, FPS-nya dapat di angka 18-20. Kalau Genshin dapat 20-22, kalau Valorant dapat di angka 52-55 FPS. Lanjut untuk tes benchmark, pakai Cinebench R20, skornya di angka 1143. Kalau Cinebench R23, skornya di angka 2389. Tes rendering ini buat editing juga masuk, pakai Adobe Premiere dengan footage video 5 menit, settingan Full HD 1080p 30 fps. Waktu untuk rendernya nanti dia itu bisa mampu menyelesaikan di angka 10 menit 4 detik. Waktu dipakai, laptop ini pun suhu permukaannya tetap proper nyaman di angka 49-50 derajat Celcius. Dia menggunakan sistem cooling single fan, single heat pump, dan juga single exhaust. Enaknya bro ya, Advan Workmate Series ini kalau kita lihat dari segi opsi upgrade-nya, RAM-nya itu masih bisa di-upgrade karena dia punya dual slot. Tapi untuk SSD-nya, dia hanya memiliki single slot SSD aja. Berikutnya kalau ngomongin soal layar, menurut saya laptop ini layarnya paling nyaman ketika kita compare dengan sama-sama kompetitor yang pakai Ryzen 3500U. Karena untuk layarnya nih bro, dia pakai layar 14 in panel IPS bening, resolusinya Full HD di angka 1920x1200 dengan akurasi 45% NTSC. Nah, lalu pas dibawa mana-mana, laptop ini juga bobotnya enteng, hanya di angka 1,4 kg. Tebalnya itu di angka 19,3 mm. Dan kalau nanti kalian beli, Advan ini memiliki 3 buah varian warna. Terus misal nih, kalian ingin menggunakan laptop ini untuk kebutuhan meeting online ataupun untuk hangout di cafe, saya rasa secara kapasitas baterai dia itu lumayan awet. Karena bisa bertahan di angka 5-6 jam dengan dukungan baterai di angka 45,6 Wh, dukungan charger, dia udah pakai colokan Type-C dan dayanya terkecil bro di angka 45 Watt. Terus terakhir untuk iPod-nya, dia juga lengkap terbagi di sisi kanan, tampilannya seperti ini. Untuk yang kedua, kita punya SPC Live 5 yang memiliki harga paling murah dengan dapur pacu Intel Core i5 Gen 12. Jadinya kalau kita lihat dulu ya, selain laptop ini punya performa bagus, secara bodi tampilan mungkin memang terlihat basic, tapi dia tetap nyaman untuk dibawa-bawa karena bobotnya pas kita angkat, laptop ini cuma di angka 1,4 kg. Kemudian colokan outputnya pun lengkap, terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Lanjut layarnya, laptop ini dia cermasuk bening karena dia pakai panel IPS, resolusi Full HD, brightness-nya di angka 220 nit, akurasi di angka 45% NTSC, sRGB-nya di angka 62%. Lanjut soal performanya, seperti yang kita bahas di awal, dia itu punya performa yang memang jadi core-nya laptop ini karena dia pakai prosesor gaming yaitu Intel Core i5 12450A. Tandemnya ada VGA Intel UHD grafis sama RAM 8GB DDR4, penyimpanan pakai 512, ada juga Windows 11 yang bisa menemani kebutuhan kalian dan garansi selama 1 tahun. Terus kalau ngomong soal opsi upgrade, laptop ini termasuk jangka panjang sebab dia untuk slot memorinya ada 2 buah. Yang nanti maksimal laptop ini untuk di-upgrade bisa di angka 32 GB. Dan ngomongin soal kombinasi dari kemampuan spesifikasi yang udah saya bahas, laptop ini dia termasuk oke. Contohnya pas kita coba laptop ini untuk kebutuhan bermain game, catatannya harus rata kiri, ini masih relevan.
Untuk main game Counter Strike, settingan low dia dapat FPS di angka 21 sampai 53. FPS yang tertinggi kita pakai varian RAM yang 16 GB dan sudah di-upgrade. Untuk Genshin Impact dapat di angka 19 dan juga 33. Valorant dapat di angka 112 sampai 169. Zen Zero kita dapat di angka 24 sampai 38, dan untuk tes benchmark Blender Image angkanya juga relevan. BMW 27 kita dapat angka di angka 5 menit 20 detik. Buat classroomnya kita dapat menyelesaikan di angka 12 menit 44 detik, dan tes render pakai Adobe Premiere laptop ini tetap relevan dengan durasi video 5 menit. Hasil untuk rendernya hanya menyelesaikan waktu di angka 4 menit 38 detik. Terus untuk baterainya menurut saya laptop ini juga relevan ketika kita pakai tanpa dicas, dia mampu bertahan di angka 5-6 jam dengan kapasitas di angka 50,7 Wh. Chargernya bulat dengan daya sebenarnya 45 watt. Terus untuk suhunya laptop ini stabil bro, karena pas kita keber yang berat-berat dia itu hanya mencapai di angka 49 sampai 50 derajat Celcius. Nah, pada laptop yang nomor 3, kita punya Infinix Xbook B14 yang punya desain premium, harganya termasuk minimum. Sebab laptop ini hanya dibanderol mulai di angka 6,9 jutaan rupiah. Kelebihannya pria itu kalau kita lihat laptop ini desainnya mewah banget. Full body pakai aluminium, punya sertifikasi military grade 810H, dan bobotnya enteng banget cuma di angka 1,1 kg, warnanya silver cakep seperti ini. Layarnya pun pas kita pakai dia tampilannya bening karena pakai hardware panel IPS. Resolusinya dia itu 16:10 aspek rasionya. Jadi kalau kita pakai buat multitasking dia tampilannya nyaman, dan untuk sRGB-nya di angka 60%. Dan kalau kita ngomong soal performanya, spek laptop ini dia komponennya Nayamul. Tinggi banget enggak, tapi cukupan. Kalau kita bedah, dia pakai AMD Ryzen 5 5500U, terus VGA-nya pakai Radeon RX Vega 7, RAM-nya 8GB DDR4, penyimpanan 256, ada juga Windows 11 garansi 1 tahun. Nah, ketika kita geber laptop ini untuk berbagai pengujian, contohnya benchmark, pada Cinebench R20 dia dapat skor di angka 2131. Cinebench R23 skornya di angka 5810, dan tes render pakai Adobe Premiere, footage video 5 menit, laptop ini mampu menyelesaikan di angka 7 menit 7 detik. Untuk tes benchmark pakai Blender, BMW 27 dia mampu menyelesaikan di angka 7 menit 9 detik, Classroom render image dia menyelesaikan di angka 17 menit 24 detik, dan tes gaming tipis, laptop ini juga masih relevan. Pakai Counter Strike dapat FPS di angka 29 sampai 33, Genshin Impact dapat di angka 41 sampai 45, kemudian Valorant dapat di angka 54 sampai 58. Selain kita pakai untuk gaming nyaman, laptop ini juga memiliki baterai yang untuk masa awet. Nah, baterai laptop ini kan dia di angka 55 Wh, dan kalau kita pakai dia mampu bertahan di angka 9 sampai 10 jam. Chargernya itu pakai colokan Type-C, dayanya 65 watt. Lanjut untuk tes suhu laptop ini, permukaannya itu dia benar-benar adem karena pas kita keber yang berat-berat, tes suhunya hanya mencapai di angka 40 derajat Celcius. Sistem cooling pakai single fan, single exhaust, dan juga ada single heat pipe. Terakhir, buat notice, laptop ini colokan airnya juga lengkap, terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Di laptop yang keempat, kita punya dari brand Axio yang tipenya adalah Hype 5 AMD X5 Strip 2. Dan benefit dari laptop ini yang pertama, dia itu performanya gacor menurut saya. Karena apa? Karena settingan VRAM VGA-nya bisa kita maksimalkan tuh hingga di angka 4 GB. RAM-nya punya dual channel, SSD ada dual slot. Jadi, kalau kita ngomong soal jangka panjang, laptop ini paling relevan di angka 6 juta kecil. Detailnya gini bro ya, kalau kita lihat dari speknya, laptop ini udah pakai Ryzen 5 7000 series, tepatnya 7430U. VGA-nya dia pakai Radeon RX Vega 7, RAM-nya 8GB4, bisa kita maksimalin tuh hingga di angka 32 GB. Software-nya pun udah ada Windows 11, garansinya pun panjang selama 1 tahun.
Nah, dari spek ini, semisal kita manfaatin ya untuk kebutuhannya berat-berat, contohnya kayak tes render, dan juga untuk kebutuhan tes gaming, angkanya ini cocok banget untuk kalian pantau. Semisal untuk tes render pakai Adobe Premiere, durasi video 5 menit, laptop ini mampu menyelesaikan di angka 4 menit 42 detik. Dan kalau kita pakai untuk tes gaming, contohnya Counter Strike, dia dapat FPS di angka 51-an. Untuk Genshin Impact, FPS-nya di angka 31-an, dan Valorant settingannya itu full screen low bro ya, dia juga dapat di angka 173 fps. Dan dari sini kalau kita pakai laptop ini juga nggak cuma muluk-muluk untuk kebutuhan yang berat. Ketika untuk kalian berdata dia juga nyaman karena layar laptop ini dia itu pakai panel IPS, resolusi Full HD, dan layar ini punya kelebihan nanti kalau dipakai bisa kita buka lurus sampai 180 derajat. Lanjut untuk bodinya, laptop ini memang terlihat basic tapi enteng karena bobotnya cuma di angka 1,4 kg dan ketebalannya tipis seperti ini. Geser ke bagian baterai, laptop ini baterainya cukup awet. Ketika kalian pakai tanpa dicas, dia bisa bertahan di angka 5-6 jam bro ya, dengan kapasitas 45,6 Wh. Geser untuk tes suhu permukaan laptop ini waktu kita geber, contohnya benchmarking seperti tadi. Nah, laptop ini suhunya hanya mencapai di angka 47,5 derajat Celcius, dan sistem coolingnya dia pakai single fan doang dengan dukungan colokan yang lengkap terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Yang kelima, kita punya Tecno Megabook T1 14, dan benefitnya kalau udah dibeli, pertama-tama laptop ini dia punya bodi premium pakai aluminium mulai atas, tengah hingga bawah. Layarnya jernih, pakai IPS, akurasi 100% sRGB, dan dapur pacu ngebut, pakai Intel Core i5 Gen 13. Benefitnya bro ya, semisal teman-teman yang pakai itu sebagai seorang pelajar, mahasiswa, ataupun buat kerjaan kantoran, hingga kalian kebutuhannya seni kreatif atau sering ngedesain, pakai ini pasti proper. Sebab kalau dipakai, laptop ini bobotnya enteng untuk enak kita bawa kemana-mana. Warnanya silver seperti ini dan ketebalannya cuma di angka 14,8 mm. Lanjut buat baterainya, dia awet parah sebab dikasih hardware yang jumbo di angka 75 Wh, bisa bertahan di angka 18 jam. Geser lagi ke penggunaannya, ketika kita beri yang berat-berat, laptop ini suhunya stabil banget karena dia menggunakan sistem cooling dual fan. Akhirnya untuk suhu tertinggi laptop ini, dia waktu kita beri yang berat-berat hanya mencapai di angka 41 derajat Celcius. Geser ke bagian lain garansi, dia dikasih jaminan resmi selama 1 tahun, colokan AirPods super lengkap terbagi kiri kanan, dan dapur pacu laptop ini yang perlu kita highlight adalah karena Intel Core i5 Gen 13, tepatnya 13420H. RAM-nya pakai 16 GB DDR4, penyimpanan 512, VGA-nya itu dia pakai Intel HD grafis dan ada software Windows 11, serta laptop ini memiliki data benchmark yang cukup relevan untuk berbagai aktivitas. Semisal background sintetis, untuk R20 di angka 3400-an. Nah, kalau Cinepen R23 dia di angka 7615. Lanjut untuk kebutuhan rendering pakai Adobe Premiere, laptop ini sangat relevan banget. Dari layarnya mendukung, dari performanya oke, karena pas kita tes untuk rendering dia hanya menyelesaikan di angka 3 menit 29 detik, dan tes gamingnya pun ini cukup istimewa. Buat Counter Strike kita dapat FPS di angka 31-an settingan medium, untuk Genshin settingan medium di angka 38, dan Valorant juga dapat di angka 155-an. Tips dari saya bro ya, ketika teman-teman ingin membeli laptop di budget 5-7 juta rupiah yang ada di video ini, nanti cara mudahnya teman-teman kalau malas lihat video panjang, kita kasih timestamp di bagian bawah. Nah, di timestamp itu akan langsung menuju kepada produk yang kalian tuju. Terus kalau kalian mau belanja, ini juga akan dipermudah karena di dalam YouTube ini ada yang namanya YouTube Shopping. Ketika teman-teman check out lewat YouTube, nanti vouchernya akan lebih banyak. Terus harganya itu juga real time, dan saran saya kalau belanja di tanggal kembar supaya dapat voucher yang berlimpah ruah. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat, dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke, mantap.